Persiapkan hal-hal berikut ini untuk Anda karantina di Wisma Atlet sebelum Anda terbang ke Jakarta untuk melakukan karantina di Wisma Atlet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jess Official. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dan baru pertama kali menjumpai channel saya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya yang ada di bawah. Dan agar Anda tidak ketinggalan berita menarik seputar TKI vaksin yang ada di channel saya. Oke, pada kali ini kita membahas 14 hal yang perlu dipersiapkan sebelum Anda memulai untuk melakukan karantina di Wisma Atlet. Yang pertama di sini, Anda menyiapkan hasil tes print ataupun hasil tes print PCR Anda sebanyak 4 lembar berwarna. Yang kedua, kalau Anda daripada negeri yang sebelumnya Anda sendiri, tidak ada teman kembali, secepatnya Anda mencari teman di bandara. Sampai di bandara Anda mencari 2 orang lagi sehingga menjadi 3 orang. Kenapa harus mencari 3 orang? Karena untuk melakukan check-in di hotel di Wisma Atlet, Anda harus 3 orang. Harus 3 orang ya, supaya Anda dilayani untuk melakukan check-in kamar untuk Anda melakukan karantina selama 10 hari. Sekarang ini sudah karantina 10 hari karena adanya varian baru, karena memungkinkan adanya varian baru Omicron. Nah, yang ketiga di sini langsung bisa check-in kalau Anda sudah ada 3 orang. Yang keempat di sini dari airport ke Wisma Atlet dibawa menggunakan bus. Nah, ini menjadi satu peringatan juga bagi kita ya. Di dalam bus terdapat banyak orang dan di dalam bus itu juga ada yang menyediakan semacam perlengkapan yang ada di Wisma Atlet juga, contohnya seperti makanan ringan, untuk peralatan mandi dan sebagainya. Dan saya sarankan tidak usah dibeli karena fasilitasnya semua ada di Wisma Atlet, kecuali kalau makanan Anda bisa membelinya bagi Anda yang tidak tahan lapar ataupun Anda sudah lapar ya. Yang kelima di sini, siapkan makanan atau cemilan ringan bagi Anda yang tidak bisa menahan lapar di tengah malam. Ini dia solusinya, tidak bisa membeli online ya. Selama di Wisma Atlet Anda tidak bisa membeli online, Anda hanya bisa membeli di kantin yang ada di bawah di Wisma Atlet. Yang keenam di sini, jam makan pagi jam 8 pagi, siang jam 2 siang, dan malam jam 8 malam. Di Wisma Atlet Anda akan mendapatkan 3 kali makan sehari, jam 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Dan untuk makanannya tidak disediakan di setiap kamar-kamar Anda ataupun tidak dihantar ke kamar-kamar masing-masing Anda. Makanan disediakan di setiap lift di tempat Anda tinggal ataupun di sekitar kamar yang Anda tempatin selama di Wisma Atlet. Nah, yang berikutnya lagi, banyak kantin di Wisma yang harganya mahal-mahal. Beli seperlunya saja bila Anda ada yang penting, dan bila ada yang emergensi sekali Anda boleh membelinya. Tapi kalau tidak, saran saya tidak perlu untuk membeli, karena bekal yang Anda sediakan kemungkinan masih ada, bisa dipergunakan sampai sehabis masa karantina. Itu bisa 3 hari, 7 hari, ataupun 10 hari. Oke, yang ketujuh di sini, tidak perlu bawa banyak koper karena angkut sendiri ke kamar sesuai tingkatnya, tidak ada troli disediakan. Nah, jadi contohnya Anda sampai di Wisma Atlet di tingkat pertama, kalau Anda diberikan kamar di tingkat 13, Anda untuk menggunakan lift pastinya ramai orang yang akan menggunakan lift. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan tangga dan membawa koper secukupnya saja. Contoh, kita membawa satu koper dengan 1 bag. Nah, itu sangat disarankan ya, karena untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, untuk kita mengangkatnya sendiri ke kamar yang telah diberikan oleh pemerintah di Wisma Atlet.
Yang ke-8, penjemput. Ini sesi setelah masa karantina Anda berakhir. Penjemput. Penjemput menunggu di luar area Wisma. Lalu jalan ke tower 10, tempat terakhir Anda diperiksa dan ditanya, dan di situ ada ditanya apakah ada dijemput atau tidak. Pertanyaan ini seringkali ataupun selalu ditanya oleh sekitaran orang di situ. Kalau dijemput, Anda akan diarahkan ke seperti yang yang telah ditentukan. Begitu dengan yang naik bus, akan diarahkan ke tempat Anda untuk menaiki bus. Yang ke-9, bawa colokan adapter 2 kaki. Karena kalau kita yang contohnya kita dari Malaysia, kita kan di sini colokan untuk mengecas HP, colokan yang kakinya 3. Jadi kalau Anda untuk sesampainya di Indonesia harus menggunakan adapter ataupun pencolokan untuk HP itu yang kakinya 2. Jadi saran saya untuk disediakan daripada negara Anda sebelumnya untuk disediakan adapter colokan kaki 2 daripada harus membeli dengan biaya sebesar 50.000 sampai 60.000 ya. Yang ke-10, bawa handuk sendiri. Kenapa saya sarankan bawa handuk sendiri? Karena dari sebelum-sebelumnya pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang sudah balik, karena banyak sekali teman-teman kita yang membilang handuk seperti tidak dicuci dan sebagainya. Karena banyak para PMI yang mengeluh handuk yang tidak enak. Bisa beli handuk sendiri, tapi Anda tahu sendiri harganya bisa 2-3 kali lipat ya. Kisaran harga 100.000 sampai 300.000. Yang ke-11, hindari semua calo. Calo-calo di sini calo-calo apa saja? Calo SIM card. SIM card dijual dengan 100.000 untuk Anda memakai data kisaran 3 sampai 4 hari. Untuk Anda bisa melakukan telepon ataupun yang lain-lainnya. Calo perlengkapan mandi, wow, ini tentunya sangat banyak. Kalau di sana sangat banyak. Yang ketiga, calo sandal. Calo sandal apalagi? Contoh kita di sini kita satu sandal harganya segini, dengan di sana kita bisa satu sandal di Wisma Atlet, satu sandal kecil aja bisa sampai 50 sampai 60.000. Yang keenam, di sini ada calo makanan. Calo makanan ini wow, luar biasa. Harganya melebihi daripada kantin yang ada di Wisma Atlet, karena Anda tidak bisa keluar, tidak bisa beli online. Anda hanya bisa membeli di Wisma Atlet ataupun melalui calo yang menanyakan kepada Anda untuk penyediaan makanan. Harganya bisa 5 kali lipat daripada kantin yang ada di Wisma Atlet. Yang keenam, calo yang lain-lainnya seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Yang ke-12, beli SIM card di Wisma Atlet aja bagi Anda yang belum mempunyai SIM card, daripada Anda harus membelinya di airport. Beda harganya sampai 20.000 sampai 40.000. Kalau Anda beli di airport, Anda harganya 150.000, tapi kalau Anda di Wisma Atlet, Anda membelinya dengan harga 100.000. Untuk menukar uang pun disarankan Anda untuk menukarnya di Wisma aja, jangan di bandara, karena lebih murah di Wisma sendiri. 13, ini masa karantina Anda yang akan berakhir ya. Yang Anda berakhir, yang ada di hari ketiga ataupun di hari ke-7 ataupun di hari yang terakhir, yang keluaran terbaru, Anda harus karantina selama 10 hari. Nah, di hari ke-10 ataupun di hari ke-11-nya, keesokan harinya, begitu Anda sudah harus keluar. Ini yang nomor 13. Keluarga yang jemput menunggu Anda di luar, tidak bisa masuk ke dalam Wisma. Jadi keluarga Anda tidak bisa masuk ke pagar Wisma Atlet, hanya bisa menunggu di luar daripada Wisma Atlet. 14, yang terakhir, ini yang pentingnya. Karena ini untuk kegunaan handphone Anda sendiri ya. Yang ke-14, daftar IMEI.
daftar IMEI HP Anda di bandara. Agar dapat digunakan bagi HP yang di atas harganya 7 juta. Jadi bagi budget HP Anda yang di bawah harganya 7 juta, Anda tidak perlu melakukan daftar IMEI dan tidak perlu membayar IMEI tersebut. Karena kalaupun Anda bisa Anda mendaftar IMEI tersebut, tapi dengan percuma ataupun gratis. IMEI yang bayar yang harga HP-nya di atas 7 juta. Jadi kalau IMEI yang HP-nya di bawah daripada 7 juta, Anda tidak membayar IMEI-nya tersebut. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dan sudah menonton video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah yang sekarang melanda kita ini. Salam TK sukses, salam pejuang DPS negara, kalian semua hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih.